stars, 'cause we're aiming high. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Langsung saja, kami dari kelompok 13 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul makalah Hubungan Agama dan Pancasila. Saya di sini sebagai pemateri yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila dan agama. Nah, baik. Pengertian Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri atas dua kata dari kata Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila adalah pedoman luhur yang wajib ditaati dan dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia. Kenapa? Untuk tujuan agar kehidupan mereka sejahtera, tentram, aman, dan santosa. Nah, itu pengertian dari Pancasila. Pengertian agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungan. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wakia dengan nomor NIM 202101060025. Di sini saya akan melanjutkan keterangan dari Saudara Akbar, yaitu pembahasan ketiga tentang hubungan Pancasila dan agama. Dalam hubungan Pancasila dan agama, keduanya harus berjalan secara bersamaan dan harus saling menunjang dan mengokohkan. Keduanya tidak boleh saling bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Juga ada salah satu dengan sekaligus membuang atau meninggalkan yang lain. Menurut Kiai Haji Ahmad Siddiq menyatakan bahwa salah satu hambatan utama proporsionalisasi yaitu berwujud hambatan psikologis, yaitu pada kecurigaan dan kekhawatiran, yaitu berasal dari dua arah. Hubungan menurut NKRI yang berdasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, negara adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa disebut demikian? Karena dalam negara Indonesia memiliki banyak negara, memiliki banyak agama. Namun, dalam satu agama hanya diperkenankan untuk memiliki satu Tuhan. Itu mengapa disebut yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, bangsa Indonesia yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berarti konsekuensinya memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan sesuai agama masing-masing. Jadi seperti misalnya agama Islam, yaitu harus menjalankan dan memeluk agama tersebut. Namun juga tidak boleh ada paksaan di dalamnya. Yang selanjutnya, tidak ada tempat ateisme dan sekularisme, karena hakikatnya manusia berkedudukan yaitu sebagai makhluk Tuhan. Ateisme adalah tidak mempercaya adanya Tuhan ataupun dewa-dewi. Itu yang dimaksud ateisme. Dan sekularisme
yaitu adalah berkeyakinan bahwa negara akan baik-baik saja tanpa menyembah Tuhan. Seperti itu. Yang selanjutnya, tidak ada tempat bagi agama atau golongan agama, antar dan pemeluk agama. Seperti itu. Yang selanjutnya, tidak ada tempat pemaksaan, karena ketakwaan itu bukan pemaksaan bagi setiap warga negara. Jadi agama tersebut murni menurut hati nurani masing-masing. Seperti itu. Memberikan toleransi bagi agama lain dalam menjalankan agama. Dan yang selanjutnya, segala aspek dalam menyelenggarakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, terutama nama-nama ataupun norma dalam penyelenggaraan agama tersebut. Pancasila dan agama akan seiring dan sejalan dan saling mendukung sebagai nilai-nilai Pancasila. Begitu Pancasila memberikan ruang seluas-luasnya terhadap usaha pemahaman tentang agama. Begitu pula yang dijelaskan Abdurrahman Wahid, bahwa sudah tidak relevan lagi melihat apakah nilai itu ditaruh dalam Pancasila dari agama-agama kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena ajaran agama itu juga menjadi referensi bagi umat, dan agama-agama harus menghitung eksistensi Pancasila dan juga menjamin semua yang dijalankan itu dapat berjalan dengan baik di dalam bangsa ini tanpa terkecuali. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hamdan Maulana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh Pak Nur Waqiah, yang mana Pak Nur Waqiah menjelaskan tentang poin kedua. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu Pancasila masih bisa menjadi ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia yang terdapat beragam kepercayaan agama. Jadi bangsa kita adalah bangsa yang religius. Bangsa yang religius itu bangsa kita memiliki banyak beragam agama, yaitu Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya. Juga bangsa yang menjunjung tinggi, menghormati dan mengamalkan ajaran agama masing-masing. Karena itu setiap umat beragama hendaknya memahami filsafat Pancasila itu sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama masing-masing. Jadi umat bangsa kita harus memahami filsafat Pancasila dengan nilai-nilai ajaran agama masing-masing. Dengan demikian, kita akan menempatkan falsafah negara di posisinya. Ada seseorang mengatakan, saya berkeyakinan dengan sedalam-dalamnya bahwa 5 sila di dalam Pancasila itu selaras dengan ajaran agama-agama yang hidup dan berkembang di tanah air, dan demikian kita dapat menghindari adanya perasaan kesenjangan antara meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran agama serta untuk menerima Pancasila sebagai falsafah negara. Dalam buku Sutasoma juga dijelaskan bahwa keterangan empuh tertular dijumpai kalimat yang kemudian dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sebenarnya kalimat tersebut lengkapnya berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya walaupun berbeda, satu jalan adanya sebab, tidak ada agama yang mempunyai tujuan yang berbeda. Jadi kita walaupun berbeda, kita tetap satu jalan dengan adanya sebab. Jadi tidak ada agama yang mempunyai tujuan yang berbeda. Dan
Berdasarkan dengan kesimpulan Kongres Pancasila, dijelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Religiusitas bangsa Indonesia ini secara filosofis merupakan nilai fundamental yang meneguhkan eksistensi negara Indonesia sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi nilai religius ini adalah merupakan filosofi yang nilainya dasar yang meneguhkan tentang adanya negara Indonesia sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua agama Tuhannya itu Esa. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan dasar kerohanian dari bangsa dan menjadi penomang utama bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka menjamin kebutuhan NKRI. Jadi ketuhanan yang Maha Esa merupakan dasar yang menjadi penopang utama bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam menjamin kebutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, agar terjalin hubungan yang selaras dan harmonis antara agama dan negara, maka negara sesuai dengan dasar negara Pancasila wajib memberikan perlindungan kepada agama-agama Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.